5 tahun yang lalu, kolosal Titan dan armor Titan tiba-tiba muncul di hadapan manusia dan menghancurkan gerbang tembok Maria, yaitu tembok bagian paling luar. Umat manusia dipaksa masuk ke tembok Ros dan tembok Sina. Tragedi itu mengakibatkan hilangnya 1/5 populasi dan 1/3 dari kawasan mereka. Lalu 5 tahun setelahnya, Eren dan teman-temannya lulus sekolah militer dan mulai bertugas. Tetapi hari pertama bertugas, tragedi itu datang kembali. Kolosal Titan tiba-tiba muncul tepat di belakang Eren dan menghancurkan gerbang. Eren mencoba berlari mendekat Titan kolosal untuk membalaskan dendamnya, tapi tangan Titan kolosal bergerak dan menghancurkan meriam di atas tembok. Jadi kakinya menghancurkan gerbang dan tangannya menghancurkan meriam. Eren menyadari kalau Titan kolosal adalah Titan yang berakal. Eren terus mencoba mendekati tengkuk leher Titan kolosal dan akhirnya tali dari manuver 3D sudah menancap dan Eren meluncur akan menebas tengkuk tersebut. Tapi tiba-tiba muncul uap panas yang dihembaskan oleh Titan kolosal sehingga Eren terdorong ke belakang. Eren tetap memaksa untuk mendekat dan dia pun berhasil, tapi sekali lagi tiba-tiba Titan kolosal lenyap menghilang. Eren hanya menebas kumpulan asap. Eren pun kebingungan, lalu temannya bertanya, "Apakah kamu mengalahkan Titan kolosal?" Eren menjawab, "Tidak, ini sama seperti 5 tahun yang lalu." Titan kolosal tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba menghilang. Lalu senior mereka datang dan menyuruh Eren untuk ke markas untuk memberikan laporan. Bel besar pun dibunyikan dan para penduduk berlarian untuk mengungsi ke tempat yang aman. Para prajurit mencoba menutup gerbang dengan seadanya, yaitu memakai tali. Lalu para Titan mulai berdatangan. Meriam ditembakkan dan para prajurit mulai turun untuk membasmi para Titan tersebut. Prajurit baru ditempatkan di bagian persediaan, tetapi Armin ketakutan dan tangannya bergetar hebat. Para Titan terus mendekat dan tembakan meriam ternyata kurang efektif karena Titan bisa menyembuhkan diri. Armin yang terus ketakutan lalu dibentak oleh Eren supaya dia sadar. Eren optimis kalau kali ini manusia bisa menang. Titan pun mulai masuk ke dalam dinding, baik yang ukurannya kecil hingga ukuran yang besar. Berpindah ke lokasi tempat tinggal seorang bangsawan, Komandan Pixis yaitu Komandan Garnison sedang menemani bangsawan tersebut, lalu tiba-tiba mendapat laporan tentang jebolnya gerbang dinding Ros. Komandan Pixis bergegas pergi, tapi bangsawan itu memintanya untuk melindungi harta-hartanya. Maklumlah bangsawan yang rakus, tapi tentu dicuekin lah. Nah, kembali ke markas, para prajurit atau kadet-kadet baru dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan di tempat yang berbeda. Barisan pertama diisi oleh pasukan garda depan garnison, barisan kedua diisi oleh kadet baru, dan barisan ketiga diisi oleh pasukan elit garnison. Tetapi ternyata barisan depan sudah habis dan Titan makin masuk ke dalam. Akhirnya para prajurit pun menjadi sangat ketakutan. Lalu Jin mengomel karena kenapa ada serangan Titan padahal besok dia sudah masuk ke polisi militer. Jin bertabrakan dengan Eren dan mereka kembali bertengkar. Tetapi Eren memarahi Jin dan bilang kalau kita ini sudah latihan 3 tahun, pasti ada gunanya. Pasti kita bisa bertahan dan selamat. Kemudian Mikasa meminta Eren kalau misalkan dia kesulitan segera untuk datang kepadanya. Mikasa ditempatkan di barisan belakang dan dia menolak karena jauh dari Eren. Tetapi Eren memarahinya untuk tidak perlu melindungi Eren. Sudah cukup Mikasa. Lalu Eren pun berkumpul dengan Armin dan regu lainnya dan mengingat pelajaran saat sekolah tentang Titan. Pengetahuan manusia tentang Titan masih sangatlah sedikit. Informasi tentang tubuh Titan diberikan oleh pasukan pengintai. Para Titan sepertinya tidak berakal dan percobaan komunikasi selalu gagal. Titan memiliki tubuh seperti orang dewasa tetapi tidak punya alat kelamin. Tidak diketahui cara reproduksinya. Tubuh Titan itu suhunya panas dan anehnya mereka tidak tertarik dengan makhluk hidup lain selain manusia. Titan hanya memakan manusia, tetapi Titan bisa bertahan hidup selama 1 abad tanpa memakan manusia satupun. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau Titan datang bukan untuk memakan, tapi untuk membasmi manusia. Dan cara untuk membunuh Titan adalah memotong tengkuk lehernya.
Regu Eren pun maju membantu barisan depan. Mereka sangat cepat berlari dan terbang di atas bangunan. Lalu mereka mulai melihat Titan yang ternyata sudah masuk cukup dalam. Lalu ada yang aneh. Seonggok Titan tiba-tiba saja melompat dan dia menangkap Thomas. Seperti katak menangkap nyamuk. Eren dan yang lain hanya bisa melongo, tidak bisa apa-apa melihat Thomas ditelan. Eren begitu marah dan langsung terbang ke arah Titan dengan sangat cepat. Setelah cukup dekat, ternyata ada lagi Titan yang melompat dari bawah dan berhasil menggigit kaki Eren. Oh tidak, Eren kakinya putus. Eren pun jatuh dan berguling di atas genteng. Lalu teman yang lain juga satu persatu mulai ditangkap Titan. Armin yang masih selama diam ketakutan, lalu muncul Titan besar berjenggot mendekat. Armin diambil dan ditelan oleh Titan tersebut. Eren yang melihatnya mencoba berdiri dan menyelamatkan Armin. Eren pun berhasil dan menggenggam tangan Armin yang sudah masuk ke mulut dan menariknya keluar. Eren benar-benar gigih dan tenaga terakhirnya dia gunakan untuk menarik Armin keluar dan berhasil. Tetapi Eren tertinggal di mulut Titan dan Armin mencoba menarik Eren, tapi sayang mulut Titan lebih cepat dan tangan Eren pun putus. Dan Eren pun tertelan di depan mata Armin. Berpindah ke Mikasa, dia membalik badan dan seakan merasakan tentang bahaya menimpa Eren. Dan bersambung.